render itu ada di mana sih dalam proses pembuatan karya bisa karya arsitektur ataupun karya video atau gambar itu still image. Nah, ini bukan sebuah patokan yang pasti. Ini mungkin cuma persepsiku aja ketika melakukan sebuah karya arsitektur. Dalam melakukan sebuah karya arsitektur itu aku membuat 3 langkah. Yang pertama itu ada pre-production, ada production, dan post-production, di mana rendering itu ada di tahap post-production, itu tahap paling akhir, di tahap untuk menyempurnakan hasil karya kita. Dimana nanti di 3D render ini juga dipecah lagi menjadi 3D render, ada touch up, dan image adjustment. Nah, ini bedanya apa sih? Jadi di 3D render ini merupakan step di mana kita mulai menggunakan render engine tadi yang V-Ray, Twinmotion, Lumion, atau 3D render lainnya gitu. Nanti setelah dari situ mungkin ada beberapa dari kita yang ngerasa kayak, wah, karya atau hasil render dari software ini kayaknya masih kurang nih, masih bisa ditambah. Nah, itu lanjut ke step kedua, yaitu di touch up. Di touch up ini maksudnya kita masukin gambar atau video hasil render kita itu ke software lain, misalnya ke Adobe Lightroom atau ke Adobe Photoshop buat di warnanya itu di adjustment lagi. Lalu yang ketiga itu ada image adjustment. Nah, di sini itu ketika hasil kita udah cukup bagus tapi kita ngerasa kayaknya masih ada yang kurang nih, kayaknya harus ada yang ditambahin. Nah, itu di step inilah kita menggunakan software lain lagi, misalnya Photoshop gitu. Misalkan kita membuat sebuah render atau foto rumah tapi isinya cuma rumah doang gitu, nggak ada orangnya atau nggak ada mobilnya, yang ngebuat suasana foto tersebut jadi kurang hidup. Nah, di 3D adjustment ini kita tambahkan menjadi lebih hidup lagi, seperti itu. Nah, di 3D rendering ini aku bagi lagi menurut persepsiku menjadi 5 step yang paling mendasar, 5 langkah yang paling sederhana dan paling krusial. Yang pertama itu ada designing 3D. Entah 3D objek itu bisa berupa architectural 3D ataupun general 3D object. Di sini kita harus make sure dulu 3D model kita ini udah masuk ke software yang kompatibel dengan V-Ray tadi. Terus kita cek juga kira-kira ini udah benar apa belum itu. Misalkan kita mau coba render sebuah mobil, ini udah bentuknya udah mobil belum, dia udah punya ban belum, atau dia udah punya spion apa belum. Di sini kita cek semua 3D-nya. Lalu kalau kita udah cek, udah yakin kalau ini 3D udah siap kita render, kita masuk ke step yang kedua. Step kedua ini juga nggak kalah penting, yaitu material settings. Kalau kita bicara tentang render, itu nggak akan jauh dari kata material, karena tadi dari definisinya itu proses di mana data itu akan memproses data-data seperti bidang, seperti cahaya ataupun material gitu. Jadi di material ini kita perlu dengan teliti mengimplementasikan material yang ada ke dalam 3D objek kita. Di sini juga kita harus setting bagaimana karakteristik daripada material-material yang kita implementasikan kepada 3D objek kita gitu. Misalnya kita mau bikin material kayu, kita tahu kalau kayu itu dia nggak begitu reflektif, tapi dia ada reflektifnya sedikit gitu. Atau misalkan kita mau bikin kayu yang kasar, artinya dia nggak akan reflektif, tapi dia akan kelihatan ada beberapa serat-serat yang hal itu akan menegaskan tekstur ini tuh kasar gitu. Atau misalnya kita mau bikin sebuah material kaca atau cermin, kita tahu kalau material kaca itu memiliki tingkat reflektivitasnya yang tinggi, dia bisa memantulkan cahaya dengan sangat baik gitu. Nah, di sini semua diatur, di sini semua diimplementasikan dengan teliti gitu. Dan di sini juga menjadi salah satu kunci apakah karya rendering kita itu akan bagus atau enggak gitu.
setelah kita aplikasiin semua material yang ada ke objek 3D kita akan masuk ke detailing 3D. Nah, ini mungkin ada beberapa yang bertanya, ini kan tentang render nih, kok harus ada detailing 3D lagi? Apa nggak nyerempet ke 3D modeling gitu ya? Ya mungkin akan sedikit nyerempet, tapi detailing 3D ini merupakan salah satu langkah yang mungkin kelihatannya sepele, tapi hal ini banyak banget impact-nya. Misalnya kalau ambil contoh, kita mau render sebuah pintu. Pintu itu kan nggak cuman isinya daun pintu, tapi juga ada kusennya, ada gagang pintunya, dan pintunya sendiri biasanya kan ada motif-motif gitu ya. Nah, kita ambil contoh perlakuan pintu dan si kusen gitu. Pintu dan kusen itu kan biasanya satu material ya, entah itu aluminium ataupun kayu, dan warnanya juga biasanya sama. Nah, biasanya ketika kita sedang buru-buru membuat 3D model, itu pintu dan kusen itu biasanya kita nggak ada gap ataupun nggak ada beda kedalaman. Nah, hal ini itu penting banget kita teliti, kita buat ada gap ataupun ada kedalaman antara pintu dan kusen ataupun apapun itu ya, yang beda benda, beda objek ataupun beda material, kita kasih gap, kita kasih detailing lagi. Agar apa? Agar nanti ketika kita render itu hasil gambar ataupun video yang tercipta itu akan memperlihatkan bahwa dua benda tersebut yang berdekatan atau mepet gitu ya, itu tuh dua benda yang berbeda, dua benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi gitu. Jadi kita bisa ngeliat ada, oh ini ada apa ya bahasanya, ada stroke-nya, ada garis hitamnya gitu antara pintu dan kusen. Nah, hal-hal kayak gini tuh mungkin awal-awal nggak begitu dianggap penting, tapi ketika kita coba belajar untuk membiasakan untuk melakukan detailing 3D ini, lokasi render kita, itu akan membuat apa ya, step up our level gitu untuk karya rendering kita. Setelah dari situ, yang keempat itu langkahnya ada lighting. Nah, lighting ini juga nggak kalah penting karena rendering itu kan tentang pembayangan ya. Kita bisa tahu tekstur yang kasar atau halus, kita bisa tahu tingkat kedalamannya itu karena adanya dari cahaya gitu. Apakah cahaya ini terang atau enggak, gelap atau enggak, memberikan bayangan atau enggak gitu. Nah, di lighting ini ada dua lighting yang perlu kita perhatikan, perlu kita setting. Itu ada natural lighting dan ada artificial lighting. Natural lighting itu apa? Natural lighting itu cahaya natural yang sudah ada dari sananya gitu. Karena kalau kita memfoto sebuah objek, itu kan ada cahaya matahari, entah dia secara langsung ataupun enggak, tapi itu pasti ada efek dari cahaya matahari. Yang kedua itu ada artificial lighting. Artificial lighting itu apa? Artificial lighting itu adalah cahaya buatan, atau biasanya kalau misalnya kita sebagai content creator atau yang kita contoh simpelnya itu misalkan sekarang ini nih, misalkan teman-teman lihat di gambar video itu kan ada lampu-lampu ya, misalkan di belakang itu namanya key light, ada yang namanya fill light, ada yang namanya backlight. Nah, itu perlu disetting juga dalam proses rendering. Untuk apa? Untuk pertama memberikan keindahan daripada hasil render tersebut gitu. Yang kedua, dengan kita menambahkan artificial light itu kita bisa memberikan highlight terkait dengan objek atau area apa yang pengen kita tegaskan, seperti itu. Lalu yang kelima itu step yang paling terakhir dan nggak kalah penting juga, itu ada camera settings. Nah, di camera settings ini nggak akan terlalu banyak menghabiskan waktu, karena kita mungkin akan sedikit belajar gimana sih cara ngambil angle yang tepat gitu. Kalau misalkan teman-teman mengkomparasikan fotografer profesional dan orang awam,
memotret objek yang sama, misalnya memotret sebuah handphone yang sama, itu pasti akan terlihat perbedaannya. Salah satunya itu karena dari kamera settingsnya gitu, bukan dari dia pakai kamera apa atau dari kamera apa. Tapi salah satu yang paling memberikan impact itu dari angle mana sih dia ngambilnya. Kira-kira apakah dari angle ini bisa memberikan sebuah pesan bahwa objek ini seperti ini gitu, atau dengan angle seperti ini dia bisa memberikan sebuah ilusi yang seperti apa gitu. Nah, ini di kamera settings ini akan banyak memahami terkait hal tersebut. Selanjutnya, setelah dari kelima step ini, lalu langkah selanjutnya akan menuju kepada post processing gitu, dimana post processing tadi bisa terkait dengan touch up ataupun image adjustment.